kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 ingin membahas sejarah misi abad ke-19 sampai yang ke-20. Adapun nama-nama kelompok kami terdiri dari Betaria Manaro, saya sendiri Yohanes Nathanael Silumorang, Bernard Urarasaru, dan juga Filia Utauruk. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sejarah misi, kita akan melihat apa sih yang melandasi atau apa sih yang menjadi latar belakang sejarah misi abad ke-19 sampai sekarang. Kita masuk ke dalam latar belakang. Sejarah misi pada abad ke-19 dan 20 dilatar belakangi dengan suatu kegerakan rohani yang disebut dengan pietisme atau revivalisme. Nah, bersamaan dengan perkembangan teknologi yang terjadi, gerakan ini terjadi karena kehidupan gereja yang tidak dapat memuaskan batin jemaat ataupun tidak dapat memuaskan hati nurani ataupun kebutuhan jemaat, sehingga terjadilah kehidupan gereja yang suam. Kegerakan inilah yang menjadi dasar misi dan kegerakan penginjilan pada abad tersebut berjalan. Pietisme atau revivalisme menjadi kegerakan yang menekankan penghayatan iman Kristen dalam seluruh bidang kehidupan, sehingga kebutuhan batin jemaat juga terpenuhi. Kegerakan ini masuk ke dalam negara-negara barat seperti Belanda dan menyebar ke negara-negara barat lainnya, sehingga memunculkan perhimpunan-perhimpunan atau lembaga misi lainnya melalui gerakan ini. Nah, lembaga misi seperti Evangelical Alliance atau yang disebut Perserikatan Injil di London pada tahun 1864, ada juga lembaga misi yang disebut dengan Young Men dan Women's Christian Association pada tahun 1855, dan juga lembaga Zending yang kita kenal sekarang. Dan juga banyak lembaga-lembaga Injil melalui suatu kegerakan yang dinamai dengan gerakan pietisme revivalisme ini. Jadi kegerakan pietisme atau revivalisme ini melahirkan lembaga-lembaga Injil lainnya untuk melancarkan kegiatan ataupun melancarkan setiap proses dari kegerakan rohani ataupun penginjilan misi di negara-negara lainnya. Nah, gerakan inilah yang menjadi dasar latar belakang berdirinya lembaga-lembaga misi dan gereja abad 19 sampai ke-20. Jadi inilah yang menjadi latar belakang kegerakan rohani ataupun sejarah misi dalam abad ke-19 sampai ke-20. Adanya suatu kegerakan rohani dan juga adanya suatu lembaga-lembaga misi yang memperlancar gerakan rohani dalam negara-negara lainnya. Yang pertama, sejarah misi abad ke-19 sampai 20. Sejarah misi pada abad 19 sampai 20 diawali dengan gerakan pietisme atau revivalisme. Melalui gerakan inilah penyebaran ajaran atau penyebaran gereja, baik melalui aliran Kristen, Protestan, ataupun Katolik, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam gereja Katolik, terdapat dua yang membuat misi pengajaran Katolik dapat terjadi, yaitu yang pertama adalah terdapat beberapa kongregasi yang tergerak untuk berkarya dalam misi, yaitu seperti Spiritaner, Misionaris Lyon, dan lain sebagainya. Yang kedua, munculnya organisasi-organisasi baru yang menunjang kehidupan gereja Katolik di daerah misi, yang dimana seperti karya anak-anak Yesus. Nah, kedua alasan inilah yang menjadi dasar mengapa gereja Katolik bergerak dan berkembang pada abad 19 sampai abad ke-20. Karena ada semarak dan kegerakan dari pihak-pihak lembaga dan organisasi misi, sehingga gereja mengalami perkembangan pesat pada saat itu juga. Sedangkan perkembangan gereja Protestan mulai dari abad 19 sampai 20 terjadi karena banyaknya misionaris-misionaris yang pergi ke seberang lautan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan. Nah, dengan kerja kerasnya misionaris tadi, terjadinya dua kelompok, yang dimana misionaris Protestan itu membuat suatu gereja-gereja Protestan yang terbagi menjadi dua, yang dimana kelompok pertama merupakan kelompok ekumenikal dan kelompok kedua merupakan kelompok evangelikal. Kedua kelompok inilah yang mewarnai kehidupan Protestan pada abad 19 sampai 20.
Baik dari Protestan maupun Katolik, keduanya memiliki perkembangan yang pesat. Dalam hal ini merupakan hasil sejarah misi pada abad 19 sampai abad yang ke-20. Sejarah misi abad ke-20 sampai sekarang. Proses perjalanan misi tidak berhenti sampai di abad ke-19 saja. Sampai saat ini proses misi masih berlanjut. Penyebaran ajaran kekristenan terjadi tidak hanya kepada bangsa barat saja, melainkan juga kepada bangsa non-barat. Gereja-gereja pada abad ini sudah tidak lagi tergantung pada gereja barat, dan berbagai perubahan pandangan yang terjadi pada abad saat ini. Sejarah misi sejak permulaan abad ke-20 sampai sekarang ditandai dengan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah di Asia dan di Afrika, sekularisme masyarakat Eropa, dan kesadaran gereja-gereja di bawah misi akan integritas dan jati dirinya sebagai gereja pribumi atau gereja setempat yang utuh. Seiring dengan kemerdekaan bangsanya, gereja-gereja pribumi hendak melepaskan diri dari dominasi gereja-gereja barat dan mencari keberagaman yang khas dengan bangsanya. Mereka mulai menyadari bahwa kekristenan bukan hak milik bangsa barat saja, sebab kekristenan adalah sebuah fenomena global. Mereka mulai mempertanyakan konsep misi dari barat ke timur, dan konsep misi yang selalu diartikan sebagai usaha mengkristenkan dunia non-barat yang selalu dipandang sebagai dunia kafir. Perubahan pandangan tentang misi di kalangan gereja-gereja Protestan, kelompok ekumenikal, tampak di dalam beberapa konferensi yang diselenggarakannya. Pertama, dalam konferensi Edinburgh, Skotlandia yang berlangsung pada tahun 1910. Dalam konferensi ini disepakati bahwa lapangan misi tidak boleh lagi dibatasi hanya pada Asia atau Afrika, namun mencakup seluruh dunia. Misi bukan hanya tugas gereja-gereja di barat, tetapi tugas semua gereja di seluruh dunia. Sehingga sampai sekarang pekerjaan misi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Amanat agung merupakan mandat yang diberikan kepada kita untuk mencegah krisis penginjilan. Abad ke-20 juga merupakan masa kejayaan ekumenisme. Ada 4 aliran berbeda, yakni yang pertama, Gerakan Kristen Internasional, yang kedua, kerjasama dalam misi dunia, yang ketiga, kehidupan dan karya, serta yang keempat, yaitu iman dan ketertiban. Aliran-aliran ini berkembang pada dekade-dekade awal, memiliki penekanan yang berbeda, kemudian menyatu menjadi satu gerakan, yaitu ekumenis. Dan kesimpulannya adalah kegerakan yang dilakukan oleh para misionaris serta semangat yang dikobarkan dalam kegerakan misi membuat perkembangan pesat pada abad 19 hingga 20. Dan bantuan dari beberapa lembaga dan organisasi misi membuat kegerakan misi semakin banyak. Lahirnya lembaga misi yang membantu penyebaran misi berjalan dengan baik hingga sekarang. Misi tersebut masih berjalan dan kita sebagai agen daripada penyebaran misi tersebut harus bisa melakukan seperti apa yang dimandatkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana pada Matius 28 ayatnya yang ke-19 hingga 20. Penyebaran misi adalah tugas orang percaya dan sebagai orang percaya wajib memberitakan Injil.